sebenarnya perubahan demand ini selama ini meningkat karena kepedulian dari sisi keamanan makanan kita yang lebih daripada sebelumnya, gitu ya. Kedua, karena kita sering banyak di rumah, jadi porsi untuk makan di rumah lebih laku daripada porsi untuk pribadi pada saat kita lagi di kantor, contohnya pada saat sebelumnya. Mhm. Kemudian keterbukaannya target baru ini artinya kos-kosan, rumah, keluarga, frozen food itu menjadi target market untuk begitu, termasuk juga cadangan untuk makanan frozen bergizi yang ada di rumah gitu. Oke. Mas Marbio, agak ada Hmm. peningkatan demand nggak sih yang cukup signifikan ketika sebelum masa pandemi dan kemudian ketika memasuki masa PSBB nih, ketika orang nggak boleh kemana aja, ini ternyata cukup memberikan opportunity nih. Seperti apa nih Mas Marbio peningkatan demand ketika masa PSBB ini? Nah, kembali lagi ini tergantung ke produk ya. Kalau dari kami kan, kami ada produk yang individual, atau seperti bento, yang itu justru tidak meningkat, tapi tidak menurun, karena sebenarnya ujung-ujungnya orang juga tetap perlu makan ya. Mungkin kalau yang peningkatan dari produk frozen food lumayan signifikan, begitu. Berapa Apalagi besar nih orang signifikannya nih mungkin Mas? pada awal-awal ya bisa kenaikan sampai 30-40%. Apalagi kalau kita sadarkan mungkin di awal-awal orang itu sangat excited ya atau senang untuk mau coba masak di rumah gitu. Tapi kan kalau misalkan pandemiknya masanya dalam jangka yang panjang, ujung-ujungnya yang kita cari ini kan sebenarnya convenience atau kemudahan gitu ya. Mhm. Paling banyak nih, yang paling banyak di-request artinya adalah paling banyak dipesan, untuk, masak di rumah ini yang seperti apa sih biasanya? Karena kan ini menentukan juga produk yang dijual nih. Biasanya kalau untuk frozen food sendiri, sekarang tuh paling banyak apa sih Mas permintaannya khususnya kalau di Yummy Box? Nah, kalau itu sebenarnya semuanya tergantung pasarnya kita. Pada yang paling diminati sekarang kebanyakan sih masih makanan berat ya, gitu. Makanan berat ya? Berarti Masih semua makan. yang berbau makanan Iya, berat atau yang betul. misalnya yang tinggal lauknya doang diangetin atau lebih ke package nih? Karena kan ada bentuk bento tuh tadi di awalnya yang lebih banyak diserap oleh pasar saat ini seperti apa? Pada akhirnya karena kita punya kondisi masih lumayan dengan kondisi ini banyak orang yang menjaga finansialnya mereka, otomatis makanan yang harus kita masukkan atau kita launch seharusnya jangan produk yang paling mahal. Otomatis kita berusaha mengajarkan masyarakat untuk menyimpan ke uang-uang yang tidak perlu di-spend nih atau digunakan. Contoh, bisa masak nasi di rumah, tapi pada saat pesan makanan, karena ada beberapa makanan yang lumayan sulit untuk dimasak di rumah, atau bumbunya sangat sulit, atau kalau kita mau masak bikin harus beli botolnya segini, tapi harus mau makannya cuma satu kali. Nah, itu yang menjadi kunci dari convenience atau kemudahan yang kita jual sebenarnya. Jadi otomatis makanan-makanan yang akan laku udah pasti lebih ke makanan yang seperti lauknya saja gitu. Mhm mhm. Itu yang banyak dicari ya.